Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Safira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Potensi dan bahaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan atau kesanggupan atau daya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahaya didefinisikan sebagai yang mungkin mendatangkan kecelakaan, seperti bencana, kesengsaraan, kerugian, dan lain sebagainya. Potensi bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan hazard yang berasal dari skala energi yang jumlahnya lebih besar dari diri penerimanya. Energi berlebih ini banyak berasal dari alat kerja yang ada di sekitar tempat kita bekerja. Beberapa sumber bahaya fisik. Yang pertama, ketinggian. Efek dari ketinggian ini, jika tenaga kerja tidak bekerja dengan berhati-hati, pasti tenaga kerja akan terpeleset dan terjatuh. Contoh adalah tenaga kerja yang bekerja di gedung-gedung yang tinggi. Selanjutnya adalah mesin, alat kerja yang berat, dan kendaraan yang berat. Mesin, alat kerja yang berat, dan kendaraan yang berat ini dijadikan faktor bahaya karena dapat menimbulkan bahaya bagi tenaga kerja jika kejatuhan atau terlindas. Jika kejatuhan dan terlindas, pasti tenaga kerja akan mengalami sakit atau bahkan kematian. Selanjutnya adalah ruang terbatas. Jika kita bekerja di ruang terbatas, bahaya yang mengintai kita adalah kekurangan oksigen, kebakaran akibat bahan yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Contoh ruang terbatas adalah tangki penyimpanan, terowongan, dan sumur konvensional. Yang keempat, kebisingan. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam satuan desibel. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter AMF 007. Tingkat kebisingan maksimal yang dapat diterima oleh manusia adalah 85 desibel. Jika kita menerima kebisingan lebih dari 85 desibel, yang akan terjadi adalah kita akan memiliki gangguan psikologis, fisiologis, dan komunikasi. Pengendalian bahaya fisik. Yang pertama, memasang alat peredam suara. Yang kedua, menggunakan penerangan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengganti alat kerja, proses kerja dengan alat dan proses kerja yang tidak menimbulkan getaran. Yang keempat adalah mengadakan pelatihan kerja yang sesuai. Yang kelima, menyediakan ventilasi. Yang keenam, menyediakan oksigen sesuai kebutuhan ketika berada di tempat terbatas. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat perlindungan diri yang tepat. Potensi bahaya kimia. Suatu bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Paparan bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan, baik akut maupun berkepanjangan. Bahan kimia di tempat kerja. Bahan kimia digunakan untuk berbagai keperluan di tempat kerja. Bahan-bahan kimia tersebut dapat berupa suatu produk akhir atau bagian bentuk bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk. Juga dapat digunakan sebagai pelunas, untuk pembersih bahan bakar, untuk energi proses atau produk sampingan. Jalan masuk bahan kimia ke tubuh adalah pernapasan, kulit yang terluka, dan menelan. Menelan yang dimaksud di sini adalah jika makanan yang dimakan oleh tenaga kerja ketetesan oleh bahan kimia, otomatis ketika tenaga kerja makan, bahan kimia akan ikut masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan yang dimakan oleh tenaga kerja itu. Bahaya yang ditimbulkan bahan kimia. Yang pertama adalah korosi. Bahan kimia yang bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan tempat di mana terjadi kontak. Kulit, dan mata, dan sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang paling umum terkena. Yang kedua adalah iritasi. Iritasi menyebabkan peradangan pada permukaan di tempat kontak. Iritasi kulit bisa menyebabkan reaksi seperti eksim dan dermatitis. Iritasi pada alat-alat pernapasan yang hebat dapat menyebabkan sesak napas, peradangan,
dan bengkak. Selanjutnya adalah kanker. Karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang secara jelas telah terbukti pada manusia. Kemungkinan karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang telah secara jelas sudah terbukti menyebabkan kanker bagi hewan. Yang terakhir adalah racun sistemik. Racun sistemik adalah agen-agen yang menyebabkan luka pada organ atau sistem tubuh yang perlu diketahui untuk mencegah dan mengurangi bahaya kimia. Yang pertama adalah semua bahan kimia harus dianggap sebagai sumber potensi bahaya. Yang kedua, mengenali, menilai, dan mengendalikan resiko kimia. Yang ketiga adalah memakai alat perlindungan diri yang sesuai. Pengendalian bahaya kimia ada 4, yaitu yang pertama adalah substitusi, yang kedua isolasi, yang ketiga ventilasi, yang keempat pemakaian APD yang sesuai. Potensi bahaya biologi. Bahaya hayati atau bahaya biologi atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut biohazard dapat merujuk pada organisme atau bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan, terutama kesehatan manusia. Sumber bahaya biologi ada 3. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga jamur. Pengendalian bahaya biologi. Yang pertama, penggunaan masker yang baik untuk pekerja yang berisiko tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Yang kedua, mengkarantina hewan yang terinfeksi dan vaksinasi. Yang ketiga, imunisasi bagi pekerja yang berisiko tertular penyakit di tempat kerja. Yang keempat, membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin, paling tidak 1 kali setiap bulannya. Yang kelima, membuat sistem-sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya organisme yang patogen pada sistem pendingin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.